Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemaparan, yaitu terkait dengan identifikasi dan juga review jurnal, yang mana telah saya temukan judul jurnal yaitu Integrasi Budaya dalam Kitab Tafsir Al-Iqlil karya dari Misbah Mustafa dalam konteks Islam Jawa. Jurnal ini merupakan jurnal dari Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis. Jurnal ini memiliki predikat yaitu Q1. Kemudian dilihat dari judulnya, sudah bisa dilihat bahwa penelitian ini fokus pada kitab Tafsir Al-Iqlil, kemudian didukung oleh budaya dalam konteks Islam khususnya yaitu di Pulau Jawa. Sedikit mereview jurnal ini. Pada jurnal ini penulis ingin memunculkan yaitu bagaimana peran tafsir Al-Quran itu memainkan doktrin agama dengan tradisi budaya sehingga dapat memperluas pemahaman identitas Islam di Pulau Jawa melalui pendekatan kontekstual. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer, fokus pada kitab tafsir Al-Iqlil, dan menggunakan data sekunder yaitu melalui analisis data, reduksi, interpretasi, dan pendekatan historis hermeneutik. Kemudian langsung saja menuju pembahasan dari identifikasi dari artikel jurnal ini. Yang pertama bisa kita lihat dari from atau author guideline dari jurnal Studi Ilmu Al-Quran. Jurnal ini sebenarnya tidak memberlakukan format ketat, namun harus mencakup bagian-bagian dari berikut, yaitu yang pertama ada informasi penulis, kemudian abstrak, kemudian pendahuluan, metodologi, kemudian hasil dari penelitian, kemudian kesimpulan, dan seterusnya. Untuk judul sendiri itu dalam author guideline atau pedoman penulisan itu dianjurkan memakai Adobe Caslon Pro. Fontnya itu menggunakan Adobe Caslon Pro, kemudian ukurannya 14 pt, ditulis tebal, dan berbahasa Inggris. Setelah itu di bawahnya ini itu ditulis nama penulis, kemudian email dari penulis, kemudian alamat afiliasinya itu di mana, yaitu UIN Raden Mas Said Surakarta. Kemudian masuk ke pembahasan abstrak. Ada beberapa unsur yang harus ada atau yang harus dicantumkan di abstrak. Itu yang pertama ada judul artikel, kemudian nama penulis, alamat afiliasi, terus minimal katanya itu untuk abstrak itu 200 sampai 250 kata, maksimalnya 250 kata. Setelah itu dalam abstrak harus ada inti dari permasalahannya, kemudian metode pemecahannya bagaimana, dan hasil permasalahan yang diperoleh itu apa. Setelah saya baca,
penulis di sini sudah memaparkan apa saja yang harus dicantumkan di abstrak, seperti judulnya, yaitu ini di Tafsir Al-Iqlil fil Ma'ani At-Tanzil dari karya Mustafa dalam konteks pembentukan identitas Islam Jawa. Kemudian inti dari permasalahannya itu adalah penulis ingin menganalisis bagaimana peran Tafsir Al-Iqlil dalam integrasi budaya dalam budaya Jawa. Kemudian penulis juga menjawab dari permasalahan yang diperoleh, yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana peran dari Tafsir Al-Iqlil, yaitu Tafsir Al-Iqlil berfungsi sebagai jembatan yang mengintegritaskan ajaran Islam dengan tradisi budaya Jawa. Kemudian menunjukkan bahwa tafsir ini menawarkan perspektif yang sangat unik untuk perkembangan Islam, khususnya untuk di Jawa. Juga memberikan kontribusi terkait dengan wacana akademis yang menunjukkan bagaimana tafsir ini memainkan peran penting untuk menggabungkan doktrin agama dengan tradisi budaya. Kemudian terkait dengan isi atau berapa minimal kata keseluruhan ini adalah 6.000 kata, yaitu dengan minimal 6.000 kata dan maksimal adalah 8.000 kata. Itu sudah termasuk abstrak, kemudian daftar isi dan juga footnote-nya. Kemudian kita membahas identifikasi terkait dengan introduction atau pendahuluan dari jurnal. Dari author guideline-nya, pertama itu harus ada permasalahan yang diteliti. Setelah saya membaca jurnal ini, itu saya menemukan kalimat atau paragraf yang membahas tentang permasalahan yang dibahas, yaitu tentang kajian tafsir ini membuka jalan baru untuk menelusuri bagaimana interaksi yang terjadi dalam konteks keagamaan dan juga interpretasinya dalam sebuah aspek yang masih jarang dibahas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian dalam pendahuluan juga harus ada metode penelitian yang dipakai. Ini terdapat pada kalimat yang berbunyi deskriptif analisis kalimat, yaitu artinya adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana tafsir berinteraksi dengan ruang sosial dan budaya Islam di Jawa dan seterusnya. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya penulis memaparkan metode penelitian yang dipakai atau bagaimana penulis itu menjawab dari permasalahan atau inti dari permasalahan yang akan diteliti. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis dari identifikasi dari penulisan footnote. Dalam footnote dalam author guideline dijelaskan
penulisan footnote atau catatan kaki itu disarankan menggunakan sitasi atau bukan menggunakan referensi, yang menggunakan sitasi Mendeley dengan gaya atau font Turobian edisi ke-8 dengan full note. Nah, ini disarankan memakai Mendeley. Setelah saya lihat penggunaan referensi atau catatan kaki ini sudah menggunakan sitasi Mendeley dengan gaya Turobian edisi ke-8 yang full note. Setelah itu menuju ke daftar pustaka atau referensi yang harus digunakan itu apa saja dan minimal tahun terbitnya itu berapa. Kalau dilihat dari author guideline itu kalau tidak salah in the last 5 years and minimum, minimal 5 tahun terakhir, dan minimal referensinya itu 30. Setelah saya hitung, itu referensi yang digunakan itu lebih dari 30 referensi. Dan untuk penulisan daftar pustaka ini juga menggunakan Mendeley dengan format sama, yaitu Turobian edisi ke-8, dan mengurutkan dari abjad alfabetnya. Misal jadi diurutkan seperti ini biasa dan sampai huruf Z kalau ada. Mungkin itu saja terkait dengan identifikasi dan juga review jurnal. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.